Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamaknas Medan Helvetia Sabtu kemarin menggelar perayaan Natal dengan tema Umatku Binasa Karena Tidak Mengenal Allah yang Benar. Acara perayaan Natal yang bertempat di Gereja Betel Indonesia atau GBI Penggarapan, Jalan Asrama nomor 18, Kecamatan Medan Helvetia ini dihadiri seluruh pendeta sekecamatan Medan Helvetia, perwakilan pemerintah setempat, dan pelayan dari GBI Penggarapan. Selain itu hadir juga pengusaha sukses dan juga tokoh masyarakat Sumatera Utara yang dalam perayaan Natal ini bertindak sebagai pengkhotbah, yaitu Pendeta Dr. Arnold Budiman Hutasawit, MBA beserta istri Asma Lubis. Perayaan Natal Bamaknas Medan Helvetia diawali dengan pembacaan doa pembuka oleh FY Dohana. Yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan nyanyian pujian yang dipimpin oleh Maya Laura Hutasawit yang merupakan putri dari Pendeta Dr. Arnold Budiman Hutasawit, MBA dan Hasma Lubis. Pada puncak perayaan penyalaan lilin perayaan Natal dilakukan Pendeta Dr. Arnold Budiman Hutasawit, MBA bersama Ketua Harian Bamaknas Medan Helvetia Pendeta Ruben Estron Purba, MTH, Ketua Panitia Pendeta Foanoita Jebua, mewakili DPW Bamaknas Sumut Pendeta Ruben Silalahi, MTH, DPD Bamaknas Kota Medan Antoni Silaban, MTH, perwakilan DPC dan pemerintah serta tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya dari DPC atau yang mewakilinya. Adakah yang datang dari DPC atau yang mewakilinya? Silakan. Tokoh masyarakat. Adakah yang dari tokoh masyarakat yang boleh hadir hari ini? Baik, kalau sudah selesai, saya rasa ada 7, 9. Boleh sambil membakar api. Malam kudus, sunyi-sunyi. Malam kudus, sunyi-sunyi.
handphone saudara seperti ini. Angkat lampu handphone saudara sebesar. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Betapa mulianya Kau Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, glory, glory. Usai penyalaan lilin, Pendeta Dr. Arnold Budiman Huta-Sawit MBA kemudian menyampaikan khotbah serta doa berkat. Khotbah yang disampaikan Pendeta Dr. Arnold Budiman Huta-Sawit MBA sesuai dengan tema yang diusung dalam Natal kali ini, yaitu mengambil ayat Hosea 4 ayat 6 yang berbunyi, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah yang benar." Dalam khotbahnya, Pendeta Dr. Arnold Budiman Huta-Sawit MBA mengatakan, Hosea 4 ayat 6 mengingatkan kita agar tidak hanya sebatas mengenal Allah, tapi percaya Allah dengan segenap hati. Percaya dengan Allah tidak perlu khawatir menghadapi hari esok, tidak perlu mengkhawatirkan masa depan. Lebih lanjut, Pendeta Dr. Arnold Budiman Huta-Sawit MBA menjelaskan, dalam doanya Yesus Kristus berucap, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bukan karena Yesus takut dengan siksaan yang dihadapinya, tapi karena Yesus tidak ingin Bapa meninggalkannya saat menebus dosa manusia. Pendeta Dr. Arnold Budiman Huta-Sawit MBA menjelaskan, percaya dengan Allah Bapa tidak bisa setengah-setengah, tapi harus dengan segenap hati meyakininya. Dalam keadaan apapun, baik sakit, susah maupun dihina, selalu percaya dan meyakini kuasa Allah Bapa. Dalam setiap langkah kita, setiap detik, selalu memuji dan memuliakan Allah Bapa, karena bagi Allah Bapa tidak ada yang mustahil, kata Arnold. Pendeta Dr. Arnold Budiman Huta-Sawit MBA pun mengajak jemaat merayakan Natal dengan kesederhanaan
berbagi antar sesama dengan rasa sukacita, serta bersyukur atas karunia Allah. Yaitu umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tadi saya tanya Tuhan, apa sih arti yang tiga-tiga ini? Ini ada tiga manusia, tipe manusia. Yang pertama adalah umatku, bukan katanya umat, tapi umatku. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Berarti dia sudah pernah dengar tapi dia menolak. Binasa. Orang yang kedua, karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Yang umatku tadi nggak jadi imamnya Tuhan karena menolak. Poin ketiga, saudara, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Tuhan siapa ini? Karena engkau melupakan pengajaran. Pengajaran adalah orang yang mengajar, para diaken, pendeta kayak saya ini. Ini yang dikatakan ini. Karena engkau pengajaran, engkau melupakan, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Waktu ayat ini saya baca, saya merinding, saudara. Saya setiap menyampaikan firman Tuhan, kalau nggak bisa saya lakukan, saya hampir-hampir nggak berhenti. Waktu pertama kali saya orang pengusaha, saudara-saudara yang terkasih, waktu pertama kali saya ingin menyampaikan firman Tuhan, saya disuruh oleh pendeta waktu itu. Saya bilang saya belum ada pengalaman, saya belum pernah sekolah Alkitab, tapi saya disuruh. Waktu saya berdoa, Tuhan, apa yang hendak ku sampaikan kepada Tuhanku? Saya doa malam-malam. Saya doa malam-malam, Tuhan kasih ayat waktu itu. Waktu Tuhan kasih ayat waktu itu, Tuhan, apa isinya Tuhan? Tuhan gak kasih isinya, saudara. Saya pada waktu itu di gereja GKPB pernah belajar DK, saya buka buku DK, gak ada ayat yang mendukung itu. Saya, Tuhan, jangan permalukan saya besok khotbah Tuhan. Amin. Pagi-pagi 4:30 saya ingat Tuhan bangunkan saya, anakku, Tuhan Yesus saja pagi-pagi doa, kamu doa, saya doa. Waktu saya doa, Tuhan berbicara mengenai ayat itu. Waktu siap Tuhan bicara, saya baca itu. Tuhan, aku gak bisa, saya gak sanggup ayat. Karena saya manusia yang kotor, manusianya. Tuhan katakan, maju. Pada malam waktu mau saya sampaikan firman, saya tengok ramai kali, saudara, ramai kali waktu itu. Saya pikir ini saja dia. Ada suara si iblis mana? Khotbahmu gak bagus, kau jangan khotbah. Tapi saya bangkit, saya khotbah, saudara. Artinya apa? Kalau kita jadi pengajar, kita jadi menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan apa yang kita sampaikan, ayat ini menjadi kena bagi kita. Bukan hanya kepada kita, karena anak kita. Apa artinya mengenal Tuhan? Apa artinya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudara, Tuhan Yesus waktu 40 hari puasa, dia diuji 3 kali. Ujian dalam kita pula menjalani hidup ini untuk Tuhan mengenal saudara dan saya, kita juga diuji. Pertama-tama, saya pernah kena ujian ekonomi, saudara. Ujian ekonomi. Saya pada waktu itu melayani Tuhan di KPB tahun 92-94, pelayanan keyboard. Saya waktu itu lumayan kehidupan saya. Saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ekonomi saya hancur, saudara. Hancur. Papa saya juga hancur. Kami nggak punya apa-apa. Kami diusir waktu itu dari rumah. Kami nggak punya apa-apa. Waktu itu sebelum diusir saya, saudara, oleh saudara saya yang saya bantu terus ingin membunuh saya, saudara. Waktu dia ingin membunuh saya, anak saya waktu 5 tahun datang karena dia kepada saya sehingga tidak jadi dibunuh. Dan malamnya kami diusir waktu itu, saudara. Waktu itu pelayanan saya di KPP waktu itu hari Minggu, baju saya nggak ada. Saya cari nggak ada, akhirnya saya beli baju yang murah aja. Dan tekanan banyak saya tetap melayani Tuhan. Waktu pelayanan udah susah, nggak ada apa-apa, saya pecahkan celengan anak saya untuk ada ongkos untuk ke gereja. Saya waktu itu melayani sampai 5 kali pelayanan keyboard, tapi nggak ada love gift dari gereja. Saya terus melayani Tuhan. Saya suka cita, saudara. Kalau saya di panggung main keyboard, saya suka cita. Karena hadirat Tuhan nggak bisa pakai dana. Hadirat Tuhan adalah kalau kita sungguh-sungguh menyembah Dia, hadirat Tuhan itu luar biasa, melebihi harta dunia. Saya lakukan itu, saudara, dan saya tidak terikat dengan ekonomi. Dan apa yang tidak saya pikirkan itu diberikan Tuhan. Saudara, kita sering sebagai hamba Tuhan, sering saya banyak bergaul dengan hamba-hamba Tuhan. Waktu gerejanya belum apa-apa, hamba Tuhan luar biasa doanya, luar biasa. Saya ada banyak pengalaman itu, tapi gitu besar.
Banyak kita dari hamba Tuhan, kan tujuan kita cari jiwa, bukan cari dana. Love boleh, tapi tujuan kita adalah cari jiwa. Yang kedua, apakah kita mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain? Kita diuji. Saya dalam perjalanan hidup itu juga diuji Tuhan. Waktu anak saya di Amerika, di Los Angeles sakit, waktu dia sakit, saya ditelepon. Waktu itu hari Jumat, saya ada pelayanan hari Minggu. Saya tinggalkan pelayanan, saya bilang Pak Edi Praetno, waktu itu saya di GBI sama Bambang Yonan, Pak Edi tolong digantikan sama pendeta lain, saya mau ke Amerika dan saya sakit. Baik Pak, saya datang ke sana ke Amerika. Sampai di sana anak saya baik, saya kembali lagi. Pada hari Jumat yang sama juga saudara, 1 minggu setelah itu anak saya hilang di Amerika. Waktu itu Jumat, ada minggu pelayanan di gereja. Saya ingat hari itu hari Minggu saya nggak melayani Tuhan, saudara. Saya harus melayani hari Minggu, walaupun anak saya hilang. Saya melayani hari Minggu, Senin terbang, anak saya dapat waktu itu di LA. Saya nggak berani kalau nggak utamakan Tuhan dari apapun itu. Saya tetap utamakan Tuhan. Saudara, diri kita adalah tubuh, jiwa, dan roh. Saya pengusaha dulu. Saya baca firman, banyak tamu, baca koran, baca TV, lupa saya baca firman. Habis itu saya komik sama Tuhan. Saya nggak berani kasih makan tubuh saya sebelum saya baca rohani. Saya nggak berani kasih makan tubuh saya sebelum saya kasih makan rohani saya. Akhirnya tiap pagi saya baca firman, karena nggak berani saya sentuh makanan minum. Artinya saya utamakan makanan rohani saya dari makanan itu. Poin yang selanjutnya, saya juga pernah diuji Tuhan dalam mengutamakan Tuhan. Waktu Agustus tahun lalu yang marak-maraknya COVID, istri saya kena COVID. Pada Kamis, saya doa minta mujizat Tuhan. Hari Jumat diperiksa lagi, saya doakan, udah negatif. Saya bilang, "Ma, ini Tuhan bicara untuk malam ini, Mama mau doakan." Udahlah, kata kawanku, mana mungkin bisa mujizat COVID, jadi tak COVID lagi. Akhirnya saya doakan, periksa Sabtu, COVID dari saudara. Waktu itu besoknya hari Minggu saya khotbah di dalam, istri saya udah sesak napasnya, udah sesak. "Mah, nggak mungkin khotbahku tinggal, bisa bohong Mah, pergi Pak." Saya khotbah saudara di Galang, udah habis khotbah saya telepon dulu. Mama nggak ikut, pembantu saya telepon, "Pak, cepat Pak, mata istri Bapak udah bolak-balik, bisa cepat udah." Saya ngomong waktu itu saudara, saya telepon rumah sakit, saya telepon apotek semua, sama telepon obat sudah habis. Saya telepon saudara saya waktu di rumah sakit, ada Malik. Itulah itu obat yang bagus pun habis, maka permantian semua orang. Habis itu saya telepon ada pengusaha, mengatakan bahwa di GBI ada obat stok Edi Praetno. Saya telepon Edi Praetno, saya minta obat dan dikasih diantar ke rumah. Saya kasih, waktu itu istri saya telepon dokter mesti segera bawa rumah sakit, saya bilang tidak. Saya kasih obat itu, saya doakan. Apa yang terjadi saudara? Sesaknya hidup. Kenapa? Karena saya utamakan Tuhan. Kalau kita utamakan Tuhan, apapun dalam setiap hidup ini, Tuhan akan bereskan perjalanan kita. Ketiga, kasih saudara. Kalau nggak ada kasih, agape, kasih dari Tuhan, percuma kita orang Kristen saudara. Percuma kita melayani Tuhan. Saya diuji saudara untuk kasih ini. Orang yang sering saya bantu, orang yang sering saya sayangi, ingin membunuh saya, yang tadi saya cerita, tidak ada salah saya. Waktu dia ingin membunuh saya, anak saya melindungi saya. Dia akan datang 2 minggu, kemudian dia datang. Lain, waktu saya membunuh lain, apa yang maafkan? Kenapa? Sejak itu hancur usaha semua. Saya bilang itu detik lain maafkan. Kenapa? Waktu lain membunuh saya, dan waktu itu saya maafkan. Saya terbayang waktu Tuhan Yesus ke kayu salib, dicambuk, dicaci, dimaki, dibunuh. Bapak ampuni dosa mereka, apalagi saya manusia hina, saya ampuni saya. Kita banyak belajar dari Kristus. Kita sebagai orang Kristen harusnya lebih baik dari agama-agama yang lain, karena kita punya contoh yang sempurna. Saya kalau dapat tekanan-tekanan, saya lihat penderitaan Tuhan Yesus. Saya kalau dapat tekanan-tekanan, saya lihat penderitaan Tuhan Yesus. Kalau ada jebakan-jebakan, ada rayuan dari iblis, saya ingat Tuhan Yesus saudara. Dia rela di kayu salib untuk kita. Dia datang ke dunia pada hari ini, pada 2000 tahun yang lalu kita peringati pada malam hari ini. Untuk apa dia datang? Karena kasihnya kepada saudara dan saya, kasihnya kepada kita. Dia rela. Saudara, waktu saya ingat Tuhan Yesus rela datang, karena kalau dia tidak datang, kita tidak bisa masuk surga. Karena Bapa surga yang mengatakan, jadi bumi jadi, manusia mati, mati. Maka Tuhan harus menjelma menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Saudara, saya singgung sedikit. Tuhan Yesus waktu dia berdoa kepada Bapa
untuk Bapa kalau bisa jauhkanlah cawan ini kepadaku, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan Tuhan Yesus takut menghadapi, dia sudah tahu dia bakal disiksa, dia tahu dia bakal dihancurkan, dia tahu akan dihabisi. Yang paling ditakuti Tuhan Yesus apa? Apabila dosa itu jatuh ke dalam dia, Bapa meninggalkan dia. Dia tidak pernah ditinggalkan Bapa. Maka waktu di kayu salib, dosa kita masuk. Bapa, ini lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus tidak mau satu detik pun terlepas dari Bapa. Kalau saudara dan saya tidak mau satu detik pun terlepas dari Bapa, tidak mau terlepas satu detik pun dari Roh Kudus, maka apa yang kata Tuhan Yesus, hendaklah kamu sempurna karena Bapa sempurna. Semua kita bisa sempurna asal kita kuat dalam Tuhan. Mari kita uji hati kita. Di manusia mana? Kita tiga-tiga ini nggak ada. Yang hadir sini tiga-tiga ini nggak ada. Kita apa kata firman Tuhan di Yohanes, di 1 Yohanes 2 pasal 3, lakukanlah kehendak Bapa. Lakukanlah kehendak Bapa. Mari kita cek hidup kita. Apakah kita hanya sebatas menyampaikan firman Tuhan? Hanya kita pandai menyampaikan firman Tuhan? Apakah kita betul-betul mengikut Tuhan? Apakah kita siap diproses untuk menjadi orang yang dipilih Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga? Saya sangat senang dengan doanya Musa di Mazmur 90 ayat 11 dan 12. Ini doanya Musa, saudara. Saya sangat senang doa ini. Musa mengatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada kemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dia tidak belajar apa murka Tuhan. Saya bukan menggapai gereja lain yang gereja berlimpah berkat, gereja cerita berkat-berkat terus, gereja zaman berkat. Saya pikir kalau kita tidak mengenal murka Tuhan, ini akan nggak tahu saya. Jadi keseimbangan Kristen, kita juga harus tahu murka Tuhan, supaya itulah memperingatkan kita untuk melakukan kehendak Bapa hari demi hari, detik demi detik. Kita harus punya kasih yang rela bertobat. Kita harus punya kasih yang seperti yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pengikut-pengikut yang benar. Bukan adalah menyampaikan kata-kata yang baik, tapi adalah menyampaikan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, kami muliakan atas bala.
kitab Kejadian sampai Wahyu mengajarkan kita tentang kasih agape. Waktu Nomensen datang ke Tanah Batak, Munsen dan Leman pertama sebelum Nomensen mati dibunuh oleh orang Batak. Kenapa Nomensen selamat? Karena dia waktu dikepung rumahnya oleh orang-orang Batak yang membunuh dia, waktu tengah malam dia sedih semua. Dia balas kejahatan dengan kasih. Di situ tumbuh iman orang Kristen. Mari kita pada malam hari ini, Hosea pasal 4 mengatakan, umatku binasa karena Allah. Kalau kita betul-betul mengenal Allah, kalau kita betul-betul sungguh mengenal Allah, marilah kita jadi berkat. Marilah kita cari jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita betul-betul melakukan dengan pimpinan Roh Kudus. Saya sering introspeksi diri saya, saudara. Kalau saya nyampaikan firman, saya tanya istri saya menjadi cermin bagi saya. Anak-anak saya menjadi cermin bagi saya. Kalau ada yang tidak benar, ada yang tidak cocok, mereka koreksi, dan saya sedang. Waktu pertama saya menggembala waktu di Hotel Tiara, saya sampaikan kepada para penulis saya, kalau salah saya kontrol, salah saya tegur, supaya saya on the track. Kalau diangkat-angkat terus bisa bahaya. Saya sudah lihat hamba Tuhan banyak berguguran karena diangkat terus nggak bisa dikritik. Kita harus bisa dikritik, karena dengan kritik kita tahu kita bisa on the track. Karena dengan teguran kita tahu kita apakah benar-benar mengembali gereja dengan benar, apakah benar-benar firman Tuhan disampaikan dengan sesuai firman Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Bumi angkat dan tinggikan. Bagi Tuhan Kekristenan kuat apa kita punya pengalaman dengan Tuhan. Kenapa Daud kuat? Dia punya pengalaman dengan Tuhan sehingga dia berani menghadapi Goliat. Waktu kawin saya sama istri saya Islam fanatik, saudara. Dari keturunan Aceh, dia orang Tapsel papanya, mamanya orang Padang, mama dia orang Melayu, nenek perempuannya Aceh, 4 suku yang keras semua, saudara. Waktu saya kawin, saya ke Jakarta, dia ditarik mamanya, suruh pulang. Walaupun hamil masih banyak, masih laku kamu mau cantik, tapi dia tetap sayang. Saudara, waktu saya ke Jakarta, anak-anak saya bilang, kami disuruh mandi ke masjid. Istri saya tegur, dan istri saya berubah ketika mujizat datang. Tapi kita tidak tepat mujizat. Waktu itu anak keempat, istri saya hamil 1 bulan, diperiksa di USG ke dokter, dikatakan di luar kandungan. Waktu telepon saya, papa siang ini harus dioperasi, kata dokter, kalau nggak pecah. Saya bilang, mama kita cek di dokter Gopar, di dokter Jafar Sidik, itu masih hidup. Kalau betul katanya, oke, operasi. Sorenya dicek, dokter Jafar Sidik kasih USG, pak dia luar kandungan, kalau nanti sakit betul bawa sini kita operasi. Malamnya istri saya nangis, pak mungkin saya sudah selesai hidup saya mau meninggal, kuburkan saya di kuburan. Papa saya juga ada satu lagi tanah untuk mama saya belum meninggal, nanti kuburkan saya sana, jaga anak dan mertua. Saya bilang, mah mari kita doa. Maaf, istri saya nangis. Tuhan, aku butuh mujizat Tuhan. Aku butuh memenangkan jiwa-jiwa, memenangkan dia di Tuhan. Saya doa. Amin. Dan tengah 5 sakit, saudara. Saya ingat cakap dokter, cepat bawa ke rumah sakit untuk operasi. Saya tanpa pakai baju, bisa tanpa mandi, saya pakai baju, ganti baju, saya bawa ke rumah sakit. Saya bilang, perawat cepat masuk operasi, ini mau pecah. Kata perawat, sini SOP-nya, mesti USG dulu. Waktu di USG, dokter bilang sudah masuk dalam kandungan. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Yang penting kita iman. Kita iman betul-betul. Saudara, habis itu saya puji Tuhan. Seminggu setelah itu, kami pulang dari kerjaan, pulang jam 10 malam, kepalanya sakit, saudara. Wah, di mana dokter gak ada? Rumah sakit Kolombia. Kita bawa ke Kolombia. Dokter bilang ini ada pendarahan, ini harus dioperasi segera, kalau nggak akan meninggal. Jam 10:30 masuk kamar operasi.
Di kamar operasi dokter memanggil saya, Pak, ini saya masukkan bius dalam 1 bulan, ini akan hancur, kita langsung korek. Saya bilang tidak dok. Saya bilang tidak, karena saya tahu Tuhan tidak pernah buat mujizat setengah-setengah, dia pasti tuntas. Besok paginya dokter bilang ini harus kita korek karena ini sudah hancur. Saya bilang tidak dok, saya bilang mujizat. Waktu setelah dokter pergi, suara Tuhan mengatakan ganti dokter ini. Saya ganti dokter, dokter melihat diagnosanya, semua diagnosanya saya ingin membunuh anak ini. Tapi kemurahan Tuhan, dokter ini merubah itu dan anak itu lahir dengan selamat. Setelah terjadi mujizat itu, istri saya berkristennya luar biasa, lebih luar biasa dari saya. Tuhan itu baik. Asal kita sabar menunggu waktunya. Saya belajar saudara, saya belajar. Tuhan saya harus sempurna, Tuhan saya harus sempurna. Saya belajar, jatuh bangun sampai bisa Tuhan, supaya saya bisa masuk surga. Ada beberapa tahun yang lalu saya undang pendeta berbicara di sini khotbah. Dia katakan kita tidak bisa sempurna, tidak bisa sempurna. Habis khotbah saya tegur dia, baca ayat ini ada di sini Matius, bahwa kita harus sempurna. Bulan depan jawabannya sempurna saudara. Jemaat itu. Maka saudara-saudara yang terbaik, apapun khotbah orang kalau tidak sesuai firman Tuhan, kita harus lakukan. Saya suka dalam khotbah bersaksi saudara, karena kita harus alami hidup Tuhan. Ngapain kita belum tahu nggak ada pengalaman dengan Tuhan? Sehingga saya nggak takut saudara. Ini sekarang problem saya banyak, saya nggak takut. Pasti Tuhan atas, pasti Tuhan akan tolong kita. Yang penting kita yakin. Yang penting kita waktu mujizat sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah, tapi yakin saudara. Jangan kayak Petrus, kata Tuhan Yesus, mari sini. Dia datang, tapi dia baik tenggelam saudara. Kita harus yakin, karena Tuhan yang punya kita saudara. Dia yang ciptakan langit dan bumi, apa yang nggak bisa dia buat? Yang penting apakah saudara dan saya yakin. Saya punya pengalaman saudara, apapun yang terjadi waktu saya susah, diejek, dihina, apa itu beriman Tuhan, si Injil aja kerjanya, nggak ada uangnya itu. Si Injil aja kerjanya, nggak ada uangnya. Saya tetap ikut, saya tetap ikut Tuhan. Saya pernah nginjil di koperasi, ada orang mabuk datang saudara. Waktu nginjil masuk orang mabuk, saya ingin soal cerita Tuhan Yesus saudara. Saya di stop di situ. Sini dulu kan. Tadi saya khotbah tentang Tuhan Yesus luar biasa. Ada di 1 Korintus 15 ayat 19 mengatakan, jika engkau berharap kepada Kristus, engkau paling malang di dunia. Betul nggak ayat ini? Sudah, saya belum pernah baca ayat itu, baru itu. Tapi Tuhan kita baik, dia kasih hikmat. Ayat ini betul. Kalau kita berharap Kristus, kita perampok, kita mabuk, kita orang paling malang di dunia. Dia terkejut sama saya. Ada kuasa Tuhan sehingga tidak bisa dia melakukan saya. Marilah kita dalam bama ini, beberapa pendeta sini berangkulan tangan supaya kita bisa menangkan cita-cita, supaya nama Tuhan dimuliakan, sehingga bama Helvetia menjadi contoh bagi bama yang lain. Nama Tuhan dimuliakan. Mau kita tahun depan sudah penuh tahun depan, karena kita bergandengan tangan, saling mendoakan, saling mendoakan ketua, penasihat dan yang lain-lain. Kata kita milik Tuhan. Kita mari belajar rendah hati, belajar paling rendah, supaya nama Tuhan dimuliakan, sehingga kita makin keakuan, kita makin habis. Tapi Tuhan adalah diri kita, sehingga kita melakukan firman Tuhan. Setiap langkah, setiap detik kita hanya untuk Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ayat 6 itu tidak terjadi pada kita. Kita tidak binasa, kita tidak hancur, kita tidak dilupakan anak-anak kita. Marilah kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Apapun kejadian dunia ini, apapun di hadapan kita, kita pegang Tuhan dengan yakin, dan kita yakin apa yang tidak kita pikirkan itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan saya sudah alami. Bagi Tuhan tak ada yang Bapa Sorgawi, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Pimpinan Tuhan menjadi rema bagi kami. Kami tidak mau dalam pasangan 4 itu binasa, tapi kami mau waktu Tuhan Yesus dan keduanya kami terjebak, kami terangkat ke surga. Itulah tujuan kami, itulah cita-cita kami, itulah tujuan hidup kami yang terutama. Bapa yang baik, bimbing kami Tuhan, beri kami pengertian yang baru, supaya kami bisa melakukan kehendak Tuhan, dan kami bisa melawan tipu daya iblis, sehingga kami menjadi umat pemenang dan bisa menjadi teladan seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya katakan,
doa syafaat, kami undang Bapak Ali Manalu untuk membawa kita dalam doa persembahan. Waktu dan tempat. Dalam momen perayaan Natal Bamaknas Medan Helvetia yang kedua ini, sejumlah pihak menyampaikan kata sambutan. Natal atau merayakan mengangkat kelahiran Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, cuaca yang sangat indah. Kita rayakan Natal pada malam ini bukan karena panitia, tapi karena anggota Bamaknas Medan Helvetia semuanya. Maka malam hari ini bisa terlaksana. Ada satu hal yang saya sebagai ketua panitia Natal memang enak jadi ketua, sangat enak kali. Iya betul, enak kan jadi ketua Pak. Capek, ya pulsa habis, ya jalan sini, enak kan jadi ketua. Tapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Kalau bisa kita kerjasama seperti yang enak, itu yang kami harapkan. Karena Bamaknas Medan Helvetia ini bukan satu hari ini, tapi selamanya. Ya, terima kasih semua kepada yang saya hormati Ketua Medan Helvetia Bapak Dr. Ruben Purba. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi ibadah kami di malam hari ini secara istimewa Tuhan Yesus, di mana kami Tuhan merayakan hari kelahiran Tuhan. Tuhan dapat merasakan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sehingga kami dalam sukacita yang luar biasa di malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik kepada kami. Terima kasih ya Bapak buat siraman rohani yang sudah disampaikan hamba-Mu di malam hari ini. Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu menjadi terang bagi setiap kami. Ketua Harian Bamaknas Kecamatan Medan Helvetia, Pendeta Ruben Estron Purba MTH, menyampaikan bahwa pelaksanaan perayaan Natal Bamaknas Kecamatan Medan Helvetia berlangsung berkat dukungan para jemaat dan donatur sehingga terselenggara dengan baik. Dalam acara Natal Bamaknas Medan Helvetia, untuk buat yang kedua kali, tahun yang lalu kami buat di tempat Bapak Mita Maulai. Ini yang kedua, dan semoga yang ketiga tetap ada dan seterusnya, jangan sampai stop. Karena ini momen yang sangat penting bagi kita untuk mempersatukan hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada di Kecamatan Medan Helvetia. Dan kita bersyukur walaupun kita di kecamatan, tapi kita masih dipercayakan untuk mendapatkan kue ya sedikit dari wali kota. Dan walaupun itu tidak seberapa, tapi membantu sekali. Makanya nanti ya rekan-rekan sekalian jangan pulang, karena ada momen yang harus kita bagikan. Kalau memang pulang ya berarti itu ketua ya. Nah, akhirnya kepada kita semua, kami yang mungkin kalau ada hamba Tuhan, ya jemaat-jemaat yang bergabung di Medan Helvetia ini dan gereja-gereja, silakan bergabung kepada kami Bamaknas Medan Helvetia, ya supaya kita dapat bersatu teguh dan bercerai kita runtuh. Jadi itu juga untuk Bapak Arnold dengan Ibu. Kami tunggu kedatangannya supaya bisa lebih erat lagi Pak, karena program kita ada beberapa yang kami sudah kerjakan, yang akan kita kerjakan di tahun 2023. Dan akhirnya kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam lemari.
Puji Tuhan. Inilah kami Pamanas Helvetia, sungguh luar biasa. Ya, bulan lepas bulan.
Sementara di akhir kegiatan dalam pesan Natalnya, Pendeta Dr. Arnold Budiman Hutasoid MBA mengatakan, perayaan Natal Bamaknas Medan Helvetia ini hendaklah menjadi momentum untuk mendekatkan diri dengan Allah dan segenap hati percaya akan segala rencananya, sehingga tidak kehilangan arah menyambut masa depan, khususnya tahun baru 2023 mendatang. Pesan Natal kita seperti khotbah tadi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadilah kita sebagai orang-orang yang betul-betul mengenal Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Apapun masa depan 2023 yang diramalkan orang, tapi kita tetap bersuka cita senantiasa seperti kata Tuhan. Masa depan apapun itu pasti bisa kita hadapi dengan sukacita dan tetap fokus kepada Tuhan dan tetap melibatkan Tuhan dalam segala hal, sehingga apapun itu dalam Natal dan tahun depan dapat kita atasi bersama. Kegiatan perayaan Natal Bamaknas Medan Helvetia diakhiri dengan berbagai hiburan seperti dance, tortor dan lainnya, serta makan bersama dan pembagian sembako.